Kita akan melanjutkan pelajaran kita, menyambung pada pertemuan yang lalu tentang agenda Nabi terkhusus di bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksimalkan oleh Nabi, itu yang coba kita tiru sehingga kegiatan kita lebih terukur, terencana dan bisa maksimal saat Ramadan. Mengacu pada hadis riwayat Al-Bukhari yang kemarin kita bahas, di nomor hadis 3220 riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di awal hadisnya diterangkan tentang kebiasaan Nabi berbagi. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kemudian ini yang paling menarik, hadisnya belum selesai. Hina ya'tihi Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Khususnya ada agenda kedua, ya kata Ibnu Abbas, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Nabi SAW setiap malam-malam Ramadan. Maka disitulah kemudian Nabi diajarkan Al-Quran oleh Jibril. Baik ya, ada yang mengatakan mengecek, mempelajari isinya, kandungannya. Dari mulai membacanya, awal sampai dengan akhirnya, sampai dengan kandungan-kandungannya. Dan dalam riwayat lain disebutkan setiap Ramadan itu Nabi setidaknya menghatamkan satu kali Al-Quran, sampai di penghujung hidupnya di tahun itu hatam 2 kali Al-Quran. Nah, dari hadis ini, bagian terakhir di hadis ini, maka ada pakar hadis dan ulama fikih menyimpulkan di antara kegiatan Nabi saat Ramadan yang bisa kita rencanakan dan terukur adalah kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ini kegiatan yang hebat, agenda yang mulia dan pahalanya melimpah. Bahkan ada ulama mengatakan tidak lengkap Ramadan seseorang jika tidak diisi dengan interaksi Al-Quran. Karena saat puasa itu diwajibkan, diikutkan oleh Allah kalimat turunnya Al-Quran. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang kalian puasa itu, maka itulah waktu saat Al-Quran diturunkan. Nah sekarang teman-teman, ini hari keempat, coba dicek 3 hari ini sudah baca berapa ayat? Sudah khatam berapa kali? Sudah berapa halaman kita bacakan? Jangan sampai nabinya baca, umatnya tidak. Padahal umatnya yang pengen banget ke surga. Jelas ya? Nah, cara berinteraksi dengan Al-Quran ini bisa dibagi pada 3 bagian. 1, ada yang disebut dengan qiraat. Apa namanya? Qiraat, sekedar memperbanyak bacaan walaupun tidak fokus mendalami artinya. Ya, baca, perbanyak hatam. Pahalanya setiap huruf kalau di luar Ramadan itu 10 setiap hurufnya. Mengacu pada hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau Anda kerjakan saat Ramadan seperti saat ini, dikali 10 kali lipat lagi, Masya Allah, setiap hurufnya. Setiap hurufnya, Anda bacakan 1 huruf, langsung dapat 100. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Mas Bedu, tahu Imam Asy-Syafi'i? Masya Allah, kenal di mana? Masya Allah ya. Al-Imam Asy-Syafi'i cucu Nabi, ahli fiqih, itu generasi keturunan Nabi maksud saya. Ahli fiqih itu setiap hari di luar Ramadan khatam Al-Quran. Tapi khusus untuk Ramadan, sehari 2 kali khatam. Ya, selesai Ramadan, 60 kali khatam. Ya, kalau Anda masih berpikir belum butuh pahala, bayangkan banyaknya dosa. Jadi kalau hari ini Anda merasakan, ya Allah, dosa saya sudah 99. Bagaimana menutupnya? Cara paling cepat Quran. Nun, 1 huruf, 100. Habis. Dan menariknya, hampir nggak ada orang baca Quran cuma 1 huruf. Silakan dia. Qaf. Dah dulu, lumayan 100. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Berapa pahala dapatkan? Dengan ayat lain. Jika Anda bisa menghatamkan Al-Quran, maka berapa banyak pahala bisa didapatkan oleh kita. Sekarang Ustadz, bagaimana cara menghatamkan Al-Quran? Apalagi interaksi yang lainnya? Dari 2 poin belakangnya, kita coba nanti jawab setelah kita diskusi sejenak, supaya sedikit dulu kita bahas, tapi banyak yang dipahami. Kemudian nanti kita coba lanjutkan apa yang belum kita uraikan. Bisa dipahami insya Allah? Baik, ada yang mau bertanya barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz saya mau tanya, kalau seandainya saya, kalau seandainya saya membaca Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran di bulan puasa, tapi secara bersama-sama itu hukumnya seperti apa ya Ustadz ya? Boleh. Cuma bagaimana teknisnya? Jangan sampai kumpul 30 orang, masing-masing baca 1 juz,
Udah selesai kita hatam Quran? Belum. Kita hatam satu juz. Nah, kalau ingin dihatamkan bersama-sama misalnya, bagus. Bagaimana caranya? Kumpul dengan teman-teman. Mulai bikin agenda. Insya Allah kita akan keluarkan 30 juz dari Al-Quran, kita turunkan bagi 30 hari. Maka setiap hari 1 juz, 30 hari khatam 30 juz. Maka kumpulah dengan teman-teman akhwat yang lainnya. Mulai bacakan yuk, hari ini kita baca 1 juz. Ada yang nyimak guru misalnya untuk membetulkan bacaan, lebih bagus. Ya, maka setiap baca. Kalau tidak ada kumpul dengan teman-teman, maka bikin metode untuk memudahkan. Misal, saya ingin khatamkan setiap hari 1 juz. Kalau langsung baca kan terasa banyak ya. Dan waktunya terasa luas. Maka Anda bisa bagi pada 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 juz itu kan kalau juz pertama saja, Al-Fatihahnya kita keluarkan dulu karena sudah hafal insya Allah di dalam kepala kita. Al-Baqarah 141 ayat. Bagi 5. Kurang lebih ada 28. Subuh 28 ayat. Kalau ingin ringan lagi bagi 2. Sebelum subuh 14 ayat. Setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14 ayat, setelah zuhur 14 ayat. 14 ayat itu berapa lama sih? 5 menit, 7 menit. Apa kita tidak punya investasi 5 menit untuk akhirat kita? Sedangkan dunia 5 jam kita penuhi untuk urusan dunia yang saat didapatkan hasilnya mungkin wafat seketika. Ya, jadi jawabannya boleh dikerjakan dengan catatan hukum yang dikerjakannya. Kalau ingin khatam maka baca dari awal sampai akhirnya. Jika hanya dibacakan 1 juz, maka pahalanya pun yang diberikan sekedar 1 juz saja pada saat itu. Ustaz, maaf satu lagi. Oh, baik, kalau seandainya papa saya kan udah almarhum, Ustaz. Nah, saya tuh pingin membaca Al-Quran, apa bisa kalau pahalanya itu disumbangkan untuk almarhum papa saya, Ustaz? Baik. Pertama, kami ikut mendoakan semoga ayahanda diterima dalam kebaikan, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan anugerah terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi setiap ayah, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza matal insan, jika seorang manusia wafat, inqata'a sa'iru amali, terputus peluang amalnya seketika. Illa min thalas, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada 3 amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat orang lain kerjakan, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? 1, sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushaf, dikirim ke penghafal Quran, kirim. Beliaunya meninggal, mushafnya masih ada, pahala mengalir. Setiap huruf 10 orang baca mengalir lagi. Yang paling menarik yang kedua, beliaunya sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushaf, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushaf atau bacakan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan itu sampai, pahalanya sampai. Kata Imam Asy-Syafi'i, bacaannya tidak sampai, tapi pahala dari anak itu kalau disebut anak yang soleh mengalir juga untuk orang tuanya. Karena yang 3 tadi, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, dan yang ketiga waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Di antara jenis doa itu adalah bacaan Al-Quran. Karena doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Dan bacaan Al-Quran disebut pula dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Dua-duanya disebut dengan zikir. Sepanjang Anda baca Al-Quran, diniatkan seperti apa yang Anda sampaikan, maka kata Imam Ahmad, sampailah itu kepada apa yang diniatkannya. Allahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Baik. saya mau bertanya, kira-kira kalau misalnya saya membaca Al-Quran dengan mushaf dan juga dengan gadget, itu pahalanya sama nggak ya Ustadz ya? Baik. Terima kasih. Bagus. Baik, sekarang kita coba pahami dulu. Ada Al-Quran, ada mushaf, ada gadget. 3 ya. Kalau yang disebut Al-Quran itu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Kalau itu kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan dan hanya isi Al-Quran saja, tulisannya dari awal sampai akhir, terdiri dari 2 jilid, di antaranya itu hanya tulisan-tulisan Al-Quran saja, maka itu disebut mushaf namanya. Tidak ada tulisan lain, tidak ada keterangan lain, hanya tulisan Al-Quran saja, namanya mushaf. Kalau sudah bercampur dengan yang lainnya, kalau ada terjemahan disebut terjemah. Kalau ada penjelasan disebut dengan tafsir.
Kalau masuk ke handphone sudah bukan mushaf lagi namanya, karena bercampur dengan perangkat lainnya. Orang Arab menyebutnya dengan jihaz, perangkat tertentu. Cuma ada program mushaf di dalamnya. Maka hukumnya beda. Kalau mushaf maka diperlakukan dengan baik, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang dilarang. Contoh, tidak ada orang ke toilet bawa mushaf. Ya, kenapa bawa mushaf ke toilet? Mau nyari doanya di Quran? Terlalu banyak alasan. Ya, baik. Gak ada orang kemudian mohon maaf misalnya mau arisan bawa mushaf, jarang-jarang. Mau rapat bawa mushaf, tapi ke toilet bawa handphone. Ya, rapat bawa handphone. Karena handphone itu bukan mushaf, programnya ada di dalamnya. Sepanjang tidak dibuka program itu, maka tidak disebut dengan bacaan Al-Quran. Nah, pertama hukum itu beda. Yang kedua, hukum bacaannya kalau dibaca maka sama nilainya. Baik dari handphone, gadget, ataupun misalnya dari mushaf, sepanjang dibacakan, maka nilai pahalanya sesuai bacaannya, bukan bentuknya. Ya, bisa dipahami insya Allah ya. Baik. Jangan sampai, mohon maaf ya, mohon maaf, handphonenya sudah bagus-bagus, tapi semua mengarahkan pada dunia saja. Bagus, install, mushaf di dalamnya. Ya, baik. Boleh satu lagi, Ustaz? Baik. Ya, ketika wanita sedang menstruasi, boleh baca Al-Quran menggunakan Bukan kita, gadget. mungkin ya Anda yang menstruasi, saya tidak. Iya, gadget. Oh ya, kami Baik, ya. wanita. Baik. Boleh menggunakan gadget membaca Al-Qurannya? Baik. Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau megang itu sepakat tidak boleh. Ya, ada yang mensyaratkan sudah pakai tisu atau yang lainnya. Ya, kalau baca ada menyebutkan tidak juga. Ya, dilarang. Kenapa dilarang? Karena keadaan sedang tidak suci, sedangkan Al-Quran suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Maka saat sedang tidak suci itu boleh dia belajar tentang hukum-hukum tajwid, tafsir-tafsirnya. Atau kalau mau ikuti bacaan, jangan diniatkan baca. Kata Imam Malik bisa dipatah-patah di situ. Ya, misal kita mau belajar Al-Fatihah yang benar misalnya kan, bisa diminta Ustadz bacakan, kita terpatah-patah untuk niat baca, tapi bacanya untuk belajar, bukan menyengaja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat tarakiknya, tafkhimnya dan sebagainya. Ya, ini barangkali gambaran-gambaran demikian. Tapi saya berikan berita gembira sebagai penutup bagi para kalangan kaum hawa. Ada hadis sahih di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba sedang sakit uzur atau dalam keadaan safar, ya, maka kalau dia nggak mampu mengerjakan amalan rutinnya, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Anda biasa misalnya baca Quran kemudian sakit gak bisa baca, maka pahala tetap diberikan sempurna. Kata para ahli fikih yang lainnya, ini hadis berlaku juga bagi perempuan yang sedang sucinya. Saat sucinya baca Quran, sholat sunnah, baca Quran, sholat sunnah. Begitu sedang tiba masa haidnya, maka dituliskan semua pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka saya berikan pesan kepada para perempuan, mirsa dimanapun Anda berada, manfaatkan masa suci itu untuk beramal soleh yang banyak. Karena kalau masa menopause itu tiba, maka keadaan akan kembali seperti laki-laki, dan masa-masa istimewa itu tidak dapat diraih kembali. Saya kira itu ya. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita hidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Seakan hampa orang mendapati Ramadan tapi tidak dekat dengan Al-Quran. Jika Ramadan tahun ini belum mampu Anda mendekat dengan Al-Quran, Anda harus menunggu tahun depan. Itu pun jika Allah memperkenankan Anda hidup. Pemirsa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.